Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharudin Aritonang, NIDN 0111059204. Saya dosen tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, program studi pendidikan fisika. Saya bergabung dengan Prodi Pendidikan Fisika pada tahun 2020. Video ini merupakan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UK TBT pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi gelombang 1 pada tahun 2025. Dalam video ini nanti akan saya tampilkan pada mata kuliah Fisika Dasar materi tentang kesetimbangan benda tegak. Mata kuliah Fisika Dasar ini sesuai dengan kepakaran ibu saya, yaitu di pendidikan fisika, dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran project based learning, di mana nanti siswa bisa menampilkan project setelah selesai perkuliahan. Demikian, dan saksikan pada tampilan video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan saudara-saudari semuanya? Kalau dari cara menjawabnya itu adalah hal yang baik ya. Dari rumah sudah semangat untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Oke, di dalam ruangan ini ada yang hadir? Ada Pak. Ada siapa? Dulu Pak. Dulu ya. Kita doakan saudara kita dulu itu diberikan kesehatan supaya di depan Luhut bisa mengikuti perkuliahan dan materi selanjutnya. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk materi kita pada materi hari ini adalah tentang kesetimbangan benda tegak. Seimbang. Apa arti seimbang? Seimbang. Berarti yang sebelah sini dia sama. Itu arti seimbang. Namun sebelum itu kita bahas ada namanya gerak rotasi. Sebelumnya kita sudah membahas materi tentang hukum Newton. Sekarang kita membahas tentang gerak rotasi. Rotasi artinya apa? Berputar. Arti gerak rotasi adalah gerak meningkat. Bisa dipahami? Bisa. Gerak meningkat. Kemudian sebelum kita membahas itu ada namanya dinamika rotasi. Dinamika berarti penyebab benda itu meningkat. Oke, kita lihat ini di materi kita ini. Kita lihat pada tampilan PPT-nya. Ini ada seorang penari. Penari apa ini? Penari
karena seimbang. Makanya kita pelajari tentang keseimbangan. Dalam dinamika partikel, benda dianggap suatu titik materi atau ukuran benda diabaikan. Kemudian akibatnya gaya-gaya yang bekerja pada benda hanya mungkin dan menimbulkan translasi. Kalau misalnya di hukum Newton itu adalah sigma F Y atau sama dengan 0, sigma Fx nya sama dengan 0. Itu kalau pembahasan hukum Newton, ya. Sekarang yang saya contohkan, ketika saudara membuka pintu di rumah, ya, Anda membuka, kan ada porosnya. Poros artinya apa? Tengahnya. Misalnya, boleh saya minta tolong saudara maju dulu. Ya, ini biar kita pahami. Ini kita umpamakan ini. Nih, coba ini umpamakan dalam pintu. Coba Anda putar searah jarum jam. Membukanya. Dah. Coba dipegang dulu, jangan asing. Oke. Ketika diputar, perhatikan. Ini adalah porosnya yang di tengah. Ya. Kalau kita biarkan dia akan bergerak lurus. Tapi karena ada di sini porosnya, maka ketika kita tarik ke sini, ya, maka akan terjadi namanya momen gaya. Karena apa? Ada gaya yang diberikan si A terhadap gagang pintu itu. Maka yang ini adalah porosnya, ya. Dia memberikan gaya. Ini ada namanya R panjang atau R. Bisa dipahami? Ya, silakan dulu. Ini adalah L atau R. Ini L atau R. Jadi tahunnya itu di mana? Torsi atau momen gaya. Ini bacanya tau, ya, atau torsi. Ini adalah F-nya. Maka T sama dengan F dikali dengan L atau R. Ini. Di mana tadi gaya yang diberikannya? Gayanya itu dikalikan dengan ini panjang ini dari sini ke sini. L atau R. Ini rumus untuk momen gaya, ya. Momen gaya. Kalau panjang, satuannya apa? L. Panjang meter. Satuannya meter. Kalau misalnya 200 cm berapa meter? 2 meter. Maka di sini adalah nih, F tadi satuannya apa? Gaya. L M. Maka Newton meter. Ini dikali sin alfa kali R atau F. Oke, kita buat contoh soalnya. Misalnya ini porosnya, ini kita buatkan O. Ini adalah A dan B. Oke, A dan B. Dia membentuk sudut 30. Oke, membentuk sudut 30. Kalau misalnya ini panjang di sini adalah 15
ini adalah oke A, maka di sini A, maka gaya A. Kalau ini B adalah maka di sini menjadi F B. Ya, arahnya ini ke sini adalah arah jarum jam, maka torsinya menjadi positif. Ke sini ini berlawanan arah, maka torsinya menjadi min atau momen gaya menjadi min. Maka kalau misalnya sudah diketahui di sini ditanya adalah momen gaya total, ya, ini sudah diketahui, ya. Berarti OKA L yang pertama, ya. Apa rumusnya tadi? F dikali R, berarti F karena dia membentuk sudut, ini diproyeksikan menjadi F kali sin alfa. Sin alfanya berapa? 30. Ini adalah kunci pas. Ini adalah porosnya. Di sini panjangnya berapa? Panjangnya di sini adalah 20 cm. Ya. 20 cm. Kalau diberikan gaya F-nya 10 Newton, nih, dia membentuk sudut 30 derajat. Ada yang bisa menjawabnya? Ya, coba. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Malu-malu. Jawabannya pasien 1 Newton meter. Kenapa? Itu karena dia membentuk tadi kan sudah 30, maka diproyeksikan jadi sin 30. Sin 30 berarti setengah, berarti 10 kali setengah kali 0,2 karena panjangnya tadi 20 cm, maka dikalikan 10 dikali setengah kali 0,2, jawabannya menjadi 1. Oke, sudah jelas semuanya? Untuk pertemuan kita di depan yang akan kita bahas lebih lanjut lagi, dan untuk pertemuan kita di depan yang akan kita bahas lebih lanjut lagi, dan kesimpulan pada hari ini, kalau kita melakukan kesalahan pasti ada balasannya juga, karena tadi ada momen gaya positif dan negatif. Oke, kita cukupkan perkuliahan ini dengan ucapan Alhamdulillah.